Hello guys, jumpa lagi dengan channel saya, Mamat Story. Pada perjalanan kali ini, kita akan berkunjung ke tempat di mana salah satu bapak proklamator kita sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno, menghabiskan masa kecilnya. Untuk itu, ikuti perjalanan saya sampai akhir video ya. Agar perjalanan kita lancar dan tidak ngantuk, kita singgah dulu buat pesan minuman yang segar-segar di kafe yang asri ini. Tempatnya adem ya guys, nuansanya seperti warung-warung makan era kerajaan zaman dulu. Yuk masuk dan kita pesan minuman. Wedang jeruk satu, sama wedang teh. Bukan normal lah. Kita di situ ya. Makasih ya Bu. Kita duduk di luar ya guys, agar bisa lebih dekat dengan kebun-kebun di sekitar kafe ini. Nah, seperti ini bagian dalam kafenya ya guys. Bagi yang sering nonton film-film kerajaan zaman dulu, pasti tidak asing dengan suasana ini. Selesai minum, kita lanjutkan perjalanan lagi ya guys. Situs Dalam Pojok berlokasi di Dusun Krapyak, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Dari pusat kota Kediri, perjalanan menuju situs Dalam Pojok dapat ditempuh kurang lebih dalam waktu 27 menit, dengan jarak kurang lebih 15 km ya guys. Pada kesempatan kali ini, kami memutuskan untuk tidak melewati jalan raya ya guys, tetapi lewat jalur yang melewati desa-desa agar ada banyak view menarik yang bisa kita temukan selama perjalanan. Simak sampai akhir ya guys. Kami juga menemukan view menarik di sepanjang jalan ini. Coba perhatikan guys, ada banyak sekali kafe-kafe besar di antara kebun dan sawah warga di sepanjang jalan ini. Sangat menarik dan inspiratif ya guys. Para pengunjung jadi bisa merasakan kesejukan angin dan suasana perkebunan jika berkunjung ke kafe-kafe di sepanjang jalan ini.
Asri ya guys, suasana pedesaan di Jawa Timur. Ada yang menarik juga nih guys, di depan ada sound horeg di tengah jalan. Sepertinya ada hajatan besar di sini. Kita tanya warga dulu yuk, bagaimana agar kita bisa melewati jalan ini. Ada jalan pintas nggak, Bu? Ada jalan motor bisa lewat nggak? Kiri, belok kiri. Belok kiri ya, Bu? Oke. Siap. Makasih banyak ya, Bu. Ternyata ada jalan pintasnya guys. Yuk, jalan. Terlihat ada beberapa warga yang membawa kuda lumping ya guys. Tetapi kita tidak tahu apakah ini hanya pagelaran kuda lumping atau ada kegiatan lain. Masuk ke lorong ini seperti masuk ke lorong waktu ya guys. Kita seperti kembali ke tempo dulu atau ke era tahun 60 70-an mungkin ya. Beberapa rumah warga masih tampak seperti rumah di era itu. Kita masih bisa melihat gerobak yang biasa ditarik oleh kerbau dan digunakan untuk mengangkut barang pada zaman dulu, walaupun sudah tidak digunakan lagi. Kita sudah balik lagi ke jalan utama ya guys. Sungainya indah ya guys, tidak terlalu besar namun jernih dan berada di antara rimbun pohon-pohon bambu. Sungai seperti ini tidak akan kita temukan di sekitaran kota. Kita lanjutkan perjalanan ya guys.
Saat ini kita sedang berada di desa Sidorejo ya guys. Di perempatan jalan ini ada satu tugu yang menarik ya guys, yaitu kincir angin. Dan kincir angin ini mirip sekali dengan kincir angin di negara Belanda. Ada yang tahu kenapa? Tulis di kolom komentar ya guys. Kita sudah sampai ya guys di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kediri. Ini dia situs dalam pojok tempat Bung Karno menghabiskan masa kecilnya. Seperti biasa, sebelum masuk kita lapor dulu pada petugas ya guys. Isi nama, jumlah orang yang berkunjung, asal, tanggal berkunjung, dan tujuan berkunjung. Oh, siap. Bentar ya, Bu ya. Ibu, isi Iya. daftar tamu ya? Ke 5 kali kayak kasih. Oh iya, nggak pernah ikut acara. Belum bisa dulu ketemu sama ibunya sama yang pemilik rumahnya. Iya. Permisi Ibu. Oke. Saya Husan, ini Mas Oke. Rahmat. Terdapat beberapa area penting di situs dalam pojok ini. Di antaranya adalah kamar bayi Kusno menjadi Soekarno, tempat Bung Karno membaca buku, kamar Presiden Soekarno, tempat Bung Karno belajar pidato, tempat Bung Karno berdiskusi, tempat Bung Karno menggali Pancasila, petilasan Soekarno kecil bermain, petilasan Bung Karno mandi di sungai, dan petilasan Soekarno naik kerbau. Dari beberapa area-area penting yang sudah disebutkan tadi, terlihat sekali betapa besar nilai sejarah tempat ini bagi Bung Karno dan bangsa ini. Di tempat inilah Bung Karno kecil terbentuk hingga menjadi Bung Karno yang kita kenal sebagai proklamator. Bahkan, dari tempat inilah Bung Karno merenungkan nilai-nilai Pancasila yang kelak menjadi landasan ideologi bangsa ini. Di tempat ini pula, Bung Karno bersama tokoh pergerakan nasional lainnya ketika itu berdiskusi tentang arah bangsa Indonesia ke depan. Di tempat ini, dulunya ada pohon beringin ya guys. Di bawah pohon beringin itulah Soekarno kecil belajar berpidato hingga dijuluki Singa Podium.
Lalu di sini terdapat petilasan di mana Soekarno kecil pernah bermain dan terjatuh hingga terdapat Bahkan luka di mengapa keningnya. memakai kopiah miring? Inilah kenapa Soekarno memakai kopiah miring untuk menutupi Bukan luka pohonnya di pohon di sini keningnya. dulu. Dan pohon ini adalah pohon kantil putih. Di situs dalam pojok, pohon ini dikenal dengan sebutan pohon kantil asmara. Pohon kantil putih ini menjadi saksi bisu bunganya pernah dipetik oleh ayah Bung Karno, Raden Mas Sukemi Susrodiharjo untuk memantapkan hati meminang Ida Ayu Nyoman Rai, Ibu Soekarno. Di bagian sana ada musola, guys. Bagi umat muslim yang berkunjung ke tempat ini, dapat melaksanakan ibadah di sana. Sekarang kita masuk ke bagian dalam bangunan situs dalam pojoknya ya guys. Dalam pojok dibangun oleh Raden Mas Panji Sumohatmojo pada tahun 1850. Beliau adalah seorang mantan prajurit di Ponorogo dan juga seorang patih dalam dari Kesunanan Surakarta yang hijrah ke Kediri. Di kemudian hari, Raden Mas Panji Sumohatmojo memiliki putra bernama Raden Mas Sumosowoyo yang merupakan ayah angkat Soekarno. Secara harfiah, dalam pojok berasal dari bahasa Jawa, yakni dalam berarti rumah besar atau kediaman utama, dan pojok merujuk pada nama desa rumah tersebut, yaitu Desa Pojok, sehingga secara harfiah bermakna rumah di desa pojok. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur. Soekarno pada awalnya diberi nama Kusno oleh kedua orang tuanya. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Raden Sukarmini. Soekarno kecil yang bernama Kusno Susrodiharjo sering sekali sakit-sakitan. Kusno kemudian dibawa oleh ayahnya untuk berobat ke Raden Mas Sumosowoyo yang kebetulan sangat terkenal menyembuhkan orang sakit. Raden Mas Sumosowojo merupakan ketua Sarekat Islam Kediri, tidak memiliki putra dan tidak menikah. Dia bersedia mengobati Kusno dengan dua syarat. Namanya harus diganti dan mau diambil menjadi anak angkat. Soekarno sendiri sudah tinggal di dalam pojok sejak usia 2 tahun. Namun perubahan nama menjadi Soekarno baru dilakukan pada usia 11 tahun. Pengubahan nama karena sering sakit merupakan budaya Jawa. Hal ini dianggap karena penerima nama diyakini keberatan nama yang dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah Kabotan Jeneng. Situs dalam pojok memiliki nama lengkap Persada Soekarno Situs dalam pojok. Saat memasuki pintu masuk bangunan, kita akan bertemu dengan patung Dewa Ganesha. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan. Pada bagian dalam, kita akan mendapati banyak sekali dokumen-dokumen dengan nilai sejarah yang amat tinggi. Pada bagian dinding ini, terdapat beberapa akte serta beberapa piagam penghargaan dari organisasi dan institusi. Di bagian tengah bangunan, terdapat kursi dan meja tempat dulu Soekarno sering berdiskusi dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, Cokro Aminoto, Susro Kartono, Sajid Sumodiharjo, bahkan terkadang dengan Munawar Muso. Pada bagian belakang, terdapat dua buah kamar yang saling berhadapan. Salah satu kamar merupakan kamar Soekarno sewaktu masih muda, sedangkan kamar yang satunya adalah kamar Soekarno sewaktu masih kecil. Ini adalah kamar Soekarno muda ya guys. Jika sedang libur saat sekolah di THS Bandung, Soekarno sering berkunjung dan tidur di kamar ini. Di kamar ini juga Soekarno menyelesaikan tugas akhirnya. Dan ini adalah kamar Soekarno kecil. Di kamar inilah Soekarno kecil mendapat perawatan intensif dari ayah angkatnya, yaitu Tabib Den Mas Mendung atau Raden Mas Sumosowoyo. Di dalam bangunan ini juga terdapat banyak sekali benda-benda lain yang tidak kalah memiliki nilai sejarah yang tinggi, seperti wayang Adipati Karno buah tangan Soekarno saat masih muda. Kitab Tolaba, karya ayah angkat Soekarno yang berisi ramuan obat-obatan dan raja-raja, foto-foto Raden Mas Panji Sumohatmojo serta putranya Raden Mas Sumosowoyo, serta banyak sekali benda-benda bersejarah lainnya yang tidak mungkin saya bahas satu persatu. Dan karena keterbatasan waktu, tidak semua area-area penting di dalam situs dapat saya kunjungi. Bagi penggemar Soekarno, sangat disarankan untuk berkunjung ke situs dalam pojok ini, karena tempat ini adalah surga pengetahuan tentang sejarah masa kecil Bung Karno. Merdeka!
Oke guys, demikian video perjalanan kali ini ke situs dalam pojok untuk mengenal masa kecil Bung Karno. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.